HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, selamat datang di kanal YouTube HiTV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Widi. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Saya Dia Parisya akan mengawali tos kali ini dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai rangkaian menarik lainnya. Selamat menikmati. Di setiap langkahku, ku tuliskan namamu. Di setiap nafasku, ku sebutkan namamu. Pemirsa, berikut ini program ketiga high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Loka Karya. Hindu Dharma, hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, high schooling namanya. Adik-adik Hindu, kita jumpa dalam high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma dalam program Nutrisi Hindu. Adik-adik Hindu yang di rumah, ada yang tahu nutrisi? Ada yang tahu tentang Hindu? Kita akan ketahui dalam ulasan tentang Widya Tantri. Buku ini terinspirasi dari Nawi Pancatantra, ada Nandaka Tantra, ada Manawa Tantra, ada Matsya Tantra, ada Wanara Tantra, dan juga ada Garuda Tantra. Namun kali ini kita akan mengulas dan membedah tentang Manawa Tantra. Tentang Manawa Tantra, buku ini dengan size 23 cm, dengan lebar 16 cm, dengan halamannya berapa Kak Widi? Ada 198 halaman. Nah, dalam seri Manawa Tantra ini ada judul-judulnya Kak Widi. Ya, ada Ceroboh Membawa Petaka, Si Kuda Dungu, Si Kodok Sombong, Si Gagak Narsis, Tragedi Kura-Kura, Kisah Bebek Angsa, Kisah Buaya Dungu, Balada Kancil dan Tikus, Karma Palasi Tikus Rakus, Kancil dan Raksasa, dan Keledai Berbulu Singa. Namun kali ini kita akan menceritakannya tentang Ceroboh Membawa Petaka. Ada yang mau dengar? Kita dengarkan ceritanya. Jadi cerita ini dimulai saat pagi hari Pak Tani pergi ke sawah. Sampai di sawah, ia sangat kaget karena ia melihat sawahnya hancur lebur. Kenapa dia sangat kaget? Karena sawahnya sudah ditata dengan sangat rapi, kok tiba-tiba bisa hancur lebur gini? Nah, Pak Tani sudah tahu bahwa pelakunya itu adalah pasti Kancil. Akhirnya Pak Tani pulang ke rumahnya dengan muram. Sampai di rumahnya Pak Tani punya ide nih. Kalau si Kancil pencurinya, berarti si Kancil itu suka mengejek. Gimana kalau aku buat orang-orangan sawah yang jelek, terus nanti aku lumuri lem untuk menangkap si Kancil gitu. Akhirnya Pak Tani membuat orang-orangan sawah dan langsung aja dibawa ke sawah, lalu dipasang. Sampai di sawah, dilumurilah orang-orangan sawah itu dengan banyak lem. Benar saja, nanti malamnya si Kancil datang lagi ke kebun itu untuk mencuri mentimun lagi. Sampai di sana Kancil melihat ada orang-orangan sawah. Wih, Pak Tani buat orang-orangan sawah
mana orang-orangan sawahnya jelek banget lagi, sambil menyenggol orang-orangan sawah itu. Lalu kakinya Kancil langsung saja tertempel di orang-orangan sawah itu karena orang-orangan sawah itu udah ada lemnya. Akhirnya sampai esokan paginya si Kancil masih terperangkap di orang-orangan sawah itu sampai Pak Tani datang. Pak Tani pun langsung menyergap Kancil dan membawa Kancil ke rumahnya dan dimasukkan ke kurungan. Lalu Pak Kancil tinggalkan si Kancil di rumahnya untuk membeli bumbu agar nanti si Kancil ketika dimasak lebih nikmat gitu. Tapi ketika Pak Tani lagi pergi, datanglah seekor anjing. Dia bilang gini, Kancil, kok lu ada di sini? Emang kamu mau ngapain di sini? Si Kancil karena dia cerdik dan ingin lolos dari kurungan itu, dia berbohong pada si anjing. Dia bilang gini, anjing, aku kan mau dijadiin menantu oleh Pak Tani karena Pak Tani suka denganku. Mendengar itu si anjing iri dong dan dia ingin juga untuk dijadikan sebagai menantu Pak Tani. Akhirnya si anjing bilang gini ke Kancil, Kancil, boleh aku aja nggak yang jadi menantunya Pak Tani? Aku kan lebih gagah daripada dirimu. Si Kancil pun dengan senang hati memberikan kurungan ini kepada si anjing. Akhirnya si Kancil meminta bantuan anjing untuk keluar dari kurungan itu dan anjinglah yang masuk ke dalam kurungan itu. Kancil sudah lari jauh, Pak, karena akulah yang akan menggantikan Kancil untuk menjadi menantumu. Pak Tani kaget, menantuku? Siapa bilang aku akan menjadikan Kancil menantuku? Cepat kau pergi dari sini. Lalu si anjing dilepaskan dari kurungan itu sambil Pak Tani memukul-mukul si anjing dengan pentungan. Memulai dengan panganjali, berdoa dengan swaha, berkarma dengan astungkara, akhiri dengan para mesanti. Hyang Widi pasti melindungi. Pemirsa, pesta kesenian Bali kini menginjak angka ke-44, sebuah angka yang menunjukkan usia yang sudah matang. 4 pergerakannya, parade, pagelaran, pameran, dan lokakarya menjadi inti event tahunan Provinsi Bali ini. Di usia ke-44, sudahkah industri kreatif Bali, industri kreatif Hindu mengambil peran dalam Bali Art Festival? Pemirsa, langsung saja kita simak Redaktur Wartam menganalisa tentang peran itu dalam diskusi Redaktur 8 tahun Wartam, narasi Trisratama, menggali industri kreatif Hindu. Untuk memberikan arah seperti apa sebenarnya industri kreatif itu, silakan Pak Nana. Industri kreatif itu kalau kita lihat definisinya itu adalah industri yang lebih mengandalkan daya kreatif manusia. Sehingga di dalam beberapa literatur juga sering disebut dengan ekonomi budaya, kultural ya. Karena apa? Di sana kreativitas itu lebih penting ketimbang modal. Nah tentunya ini menjadi tantangan bagi kita kalau kita ingin industri kreatif. Di sini ada banyak sekali ya bagaimana kertas-kertas Wartam bisa menjadi satu kerajinan barong yang unik, ya, yang unik. Kemudian tulisan itu Keep Connected with Hyang Widi itu seandainya itu bisa menjadi kaos dari generasi muda Hindu seluruh Bali, alangkah kayanya Wartam Institute ini nanti. Karena itu bisa menjadi industri kreatif. Jadi bukan persoalan kita punya modal besar, kita punya alat-alat produksi yang besar, tetapi bagaimana kreativitas ini bisa kita create, kita optimalkan, kemudian kita jual. Baik, sebelum kita lanjut dari tataran aplikatif, di tataran kreatif yang sifatnya industri, kita tengok dulu seperti apa tatwa industri kreatif. Kata tatwa yang itu engkau, itu intinya ya. Jadi bagaimana yang itu adalah engkau menjadi industri kreatif. Tadi seperti itu
biasa. Jadi membuat bentuknya itu luar biasa. Tapi kalau saya lihat itu berhubungan dengan pemahaman. Kalau kita bicara tatwamasi itu tadi, yang itu adalah engkau, berarti itu ada di tataran pemahaman pertama, kemudian yang kedua ada di tataran penyatuan. Saya bisa merasakan engkau ketika ada di sana juga. Jadi harus menyatu. Nah, bagaimana pengetahuan itu, bagaimana penyatuan itu terjadi, tentu harus ada form. Nah, mungkin di sini kreatifnya bisa lihat dari bagaimana kita bisa membangun keselamatan. Itu mungkin. Karena di dalam keselamatan inilah pengetahuan itu bisa ditransformasi. Kemudian sekolah-sekolah yang berbasis agama Hindu, sehingga nanti muncul pemahaman dan muncul pengetahuan. Bahkan mungkin yang hilang itu tarkawadin mungkin ya. Saat ini kan kita perangnya di medsos, tidak langsung pengetahuan kita langsung di debat dan langsung kalah di depannya dan berterima kasih bisa kalah, itu kita belum punya ya. Jangan-jangan ke depan ini bisa menjadi sesuatu yang sangat kreatif untuk kita. Kalau memang dia salah, apanya yang salah? Kita harus debat langsung, tidak dijelekkan di medsos. Nah, selama ini kan kita belum, kita baru berani dari belakang, musuh dari belakang, belum bisa berhadapan langsung di depan. Nah, seperti apa busana Hindu kondangan susila? Jadi terkait dengan kata kreatif, umat Hindu ternyata juga kreatif dari sisi tingkah pola berbusana. Sering saya gambarkan bahwa umat Hindu itu beragama dengan syarat gaya, beragama sambil bergaya. Tujuannya happy religion, fun ritual, UFO ritual, bersenang-senang. Sehingga seperti tadi disebutkan dalam buku saya menyoroti etika umat Hindu, kepuro berpenampilan selebritis. Penampilan itu memang betul-betul cara artis, selebritis, kaman di atas betis, kebaya tipis, ya keplis. Itu kenapa? Pengaruh materialis, kapitalis, konsumeris, hedonis. Titik temunya adalah keberagaman umat Hindu itu pada gaya. Nah, kira-kira industri kreatif seperti apa yang ada di PKB nih? Lihat PKB gitu, yang terbayang dalam pikiran saya adalah, karena saya mewakili Prof gitu, ada dua sungai besar katanya dalam peradaban filsafat India atau peradaban filsafat Hindu itu sendiri. Yang pertama adalah Weda, yang kedua adalah Tantra. Katanya tidak bisa terpisahkan seperti itu. Dalam Weda ada yang dinamakan dengan Nasadya Sukta. Di sana konon menceritakan tentang proses penciptaan. Berasal dari kata na dan asat. Na itu tidak dan asat itu tidak ada. Maknanya apa? Bahwa bukan berarti yang tidak ada ini tidak ada. Apa yang disebutkan sebagai kekosongan awal itu bukan berarti tidak ada. Jadi berdasarkan perspektif ini, manusia sesungguhnya adalah makhluk peniru gitu. Tuhan menunjukkan dirinya ada melalui kreativitas. Contoh, tumbuhan, binatang, manusia, termasuk wajah manusia, mampu dibedakan sedemikian rupa secara spesifik oleh Tuhan. Tuhanlah yang maha kreatif, ke manusia adalah maha peniru. Dan yang kedua adalah Tantra. Kenapa saya berbicara Tantra? Karena berkaitan dengan PKB. Saya tertarik dengan apa? Simbol Siwa Nataraja, kan PKB itu lambangnya adalah Siwa menari gitu. Jadi di sana ada tiga aspek dalam ikonografi aslinya. Pertama adalah yang tangan kanannya adalah memegang damaru, simbol daripada penciptaan. Kemudian dua tangan di depan adalah pemeliharaan atau sresti. Dan yang ketiga adalah ketika memegang api itu tangan kirinya adalah pralaya. Jadi trikona sesungguhnya. Nah, kemudian di PKB tiga simbol ini kemudian agak dimodifikasi sedikit gitu. Tangannya yang pertama memegang lontar, itu mungkin dihubungkan dengan Saraswati, saya tidak tahu. Kemudian ada dua tangan di depan juga sama seperti ikonografi Tantra. Kemudian yang ketiga adalah alat-alat seperti pahat. Mungkin pahat ini saya tidak tahu, palu dan sebagainya. Mungkin ini simbol ini adalah simbol teori, ini adalah simbol praktek gitu. Jadi pada dasarnya ini adalah adopsi Tantra saya lihat. Kenapa adopsi Tantra? Karena Tantra menyediakan teori sekaligus juga praktek.
teori saja tidak bisa berjalan tanpa praktik. Kebijaksanaan itu tidak bisa berjalan tanpa energi atau motivasi gitu. Jadi dua hal ini sebenarnya yang perlu diadopsi oleh PKB. Di siwa itu menggambarkan adalah ide, kemudian kebijaksanaan, sedangkan sakti adalah laku atau perilaku gitu. Ide tidak akan tereksekusi dengan baik apabila tidak ada perilaku yang disimpulkan dengan sakti. Kalau kita baca teks mungkin dari Semaradahana, Siwa Purana, kita melihat katanya Siwa menjadi demikian pasif tanpa kehadiran sakti. Dan di teks-teks Purana juga kita lihat sakti itu bisa demikian mengacaukan dalam tanda kutip atau membabi buta ketika tidak ada siwa. Jadi kreativitas di PKB itu menurut saya adalah gabungan daripada dua hal ini, ada ide kebijaksanaan dan kemudian perilaku gitu. Baik, prestasinya juga tidak terlepas dari pagelaran. Kita punya seniman besar. Kita ulik-ulik sedikit. Pak Agus Budi, industri kreatif pagelaran. Yeneng pagelaran sampun kreatif bisa nih. Saking kreatifnya digeserlah hal-hal yang sudah ada bisa mau. Mungkin tupeng sidak karyo menggeser nih. Rara kan panitia, Gus, injak singkat-singkat kan ini nak bener nge bila perlu sing perlu ngelembar sing perlu misi penasa wigil jak dalam sidak karyo pedang. Men betlas waktu kan tidak mungkin penari topeng itu masih ngomong penasa wigil sedangkan ide peranda sampun ngayam. Niki nak sinarongan niki de peranda pinake siwa topeng sidak karyo penganggan Buddha sinarangan niki geser sane wenten bisamo geser mungkin yang kreatif muncul menggeser yang sudah ada bisamonya. Nah niki perlu ditata yang kemana untuk titian riwus mesegah kan ngaturan pemuspan riwus memuspe nike angkat rejang renteng rejang sari rejang aksari sane munggah reng peluduk punika wantah topeng sidak karyo baris gede rejang dewa kan. Baik, terima kasih ke Bapak-bapak semua. Apa itu industri kreatif, garis besarnya sudah kita dapatkan, dan tugas kita untuk melanjutkan kreativitas ini melalui narasi. Terima kasih. Mendadak Barongan Wartam, sebuah instalasi seni rupa yang digarap seluruhnya dari barang-barang bekas cetakan majalah Wartam. Sebuah kreasi yang lahir dari konsep Trinity, Satyam Siwam Sundaram, diturunkan menjadi reuse, reduce, recycling. Dengan komposisi tradisional spirit bareng, kepala dari karton bekas sebagai keindahan, ekor modifikasi styrofoam menjadi pensil sebagai kreativitas, dan badan dari rumbai-rumbai majalah Wartam. Seluruhnya menjadi paduan kesucian, kebenaran, dan keindahan. Inilah sebuah peristiwa yang menjadi bahan dan bahan yang menjadi peristiwa. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Tiga aksara yang utama, agama, igama, ugama, susila, tatwa, dan acara, menjadi dasar semua pikiran kita, menjadi dasar
demikian tadi tayangan on the spot seputar perjalanan menuju puncak acara 8 tahun Warta. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Terima kasih pada para pahlawan Dharma karena hanya dengan menonton saja Anda lah pahlawan kami yang telah ikut merentangkan jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Saya Diah Parisya, Pancasila ada 5 ajarannya. Sampai jumpa dalam tayangan berikutnya. 3 aksara yang utama, agama, igama, ugama, susila, tatwa, dan ajaran menjadi dasar semua pikiran kita, menjadi dasar semua ucapan kita, menjadi dasar semua tindakan kita, menjadi dasar semua tindakan kita. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.